teman-teman, kembali lagi di channel Kelas Coding bersama dengan Hendro. Ya, pada video kita kali ini kita akan membahas arsitektur MVC. Nah, saya yakin teman-teman itu sudah sering banget mendengar istilah arsitektur MVC ini ya, khususnya kalau teman-teman mempelajari pemrograman web ya. Karena hampir semua framework di berbagai macam bahasa pemrograman itu pasti support atau mendukung arsitektur ini saat kita gunakan untuk mengembangkan aplikasi web tadi, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita ingin membuat aplikasi desktop yang juga akan mengaplikasikan arsitektur ini atau yang akan mengimplementasikan arsitektur MVC ini. Nah, pada video tutorial kita kali ini, kita akan lihat bagaimana mengimplementasikan arsitektur MVC di dalam aplikasi desktop berbasis Java Swing. Oke, langsung saja kita lihat penjelasan saya di video kita. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan klik pada lonceng supaya selalu mendapatkan update informasi dari Kelas Coding. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke demo membuat aplikasinya, ada baiknya kita bahas sedikit dulu semacam konsep-konsep MVC itu sendiri ya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana sih konsep MVC itu dengan kaitannya pada Java Swing ya, atau aplikasi desktop di Java. Baik, nah seperti yang kita udah tahu bersama, jadi arsitektur MVC ini adalah sebuah pola pengembangan aplikasi ya, yang memisahkan aplikasi kita itu menjadi 3 komponen ya, yaitu komponen model, komponen view, dan komponen controller. Nah, ini dipisah secara logik gitu ya, bukan secara fisik gitu yang bisa di server A, server B, server C gitu ya, enggak. Tetapi secara struktur aplikasi, secara kode program, secara logik itu dipisah menjadi 3 komponen ini, model, view, dan controller. Nah, mungkin sebelum kita detail ya, mungkin saya kasih background sedikit, kenapa kita perlu memisahkan menjadi 3 komponen tadi, gitu ya. Jadi motivasinya apa sih sehingga memisahkan menjadi 3 komponen tadi itu menjadi hal yang cukup penting atau paling nggak cukup baik dalam pengembangan aplikasi. Nah, misalnya di sini kita tahu bahwa aplikasi apapun ya, baik itu web mungkin, aplikasi desktop mungkin yang nanti akan kita coba buat, bagian yang paling sering mengalami perubahan itu adalah bagian user interface-nya. Oke, atau kalau mungkin paling kelihatan banget itu mungkin di aplikasi web ya. Karena kalau kita lihat misalnya di aplikasi web itu, khususnya aplikasi-aplikasi publik ya, e-commerce misalnya, itu sering banget kan ya kita lihat tampilan depannya itu atau user interface-nya itu berubah. Walaupun secara function atau fungsionalitas aplikasi webnya itu ya tetap sama gitu ya. Jadi kalau di e-commerce itu misalnya ada tematik gitu ya, kalau misalnya udah mau lebaran gitu, biasanya ya nuansa websitenya itu akan mengikuti nuansa lebaran gitu ya. Baik dari warnanya mungkin, bahkan dari icon-icon yang ditampilkan mungkin itu juga akan menyesuaikan. Jadi bagian user interface inilah yang paling sering mengalami perubahan. Nah, kita bisa bayangkan ya, bagaimana kalau aplikasi web tadi, atau aplikasi apapun itu ya, jika user interface-nya itu digabung ya, secara kode programnya maksud saya itu digabung dengan kode program yang melakukan bisnis logic. Oke. Apa yang terjadi kalau kita mau ubah-ubah user interface-nya? Ya, ini akan menyebabkan terjadi refactor atau terjadi perubahan aplikasi yang menjadi sangat kompleks gitu. Saya cuman mau mengganti tampilan tapi ikut juga nyenggol istilahnya gitu ya. Nyenggol bagian program yang ngurusin bisnis logiknya. Nah, ini kan sangat-sangat beresiko ya. Ya, artinya saya harus memastikan bahwa perubahan interface tadi tidak akan menyebabkan bug atau error di bagian kode program yang ngurusin bisnis logik gitu ya. Caranya apa ya? Saya harus melakukan proses testing lagi gitu ya. Bahkan mungkin bisa end-to-end test atau regression dari awal sampai akhir. Nah, sehingga kalau sering melakukan perubahan user interface itu akan menjadi sangat ribet banget gitu ya, sangat kompleks banget. Ya, itu yang latar belakangnya. Nah, kemudian ya itu tadi, kalau misalnya kita nggak hati-hati ya, perubahan
tampilan tadi yang ingin kita lakukan tadi akan mempengaruhi bagian yang lain, ya kan? Karena semua kode program kita itu di-blend jadi satu gitu ya. Di-blend jadi satu sehingga ya tadi beresiko. Nah, solusinya apa? Nah, ini yang tadi saya maksud. Sebaiknya kita pisah gitu. Yang ngurusin tampilan itu ada di bagian view misalnya, yang mengurusin logic itu ada di bagian controller misalnya, dan yang mengurusin data misalnya yang terhubung dengan database misalnya atau data source yang lain itu di bagian model misalnya. Oke. Nah, itu kenapa kita butuh pembagian tadi atau dalam hal ini maaf, dalam hal ini adalah model view controller. Nah, arsitektur MVC ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ini selain dia memisahkan secara fisik ya bagian-bagian tersebut ya model view dan controller tadi, dia juga akan membuat bagaimana mereka bisa berinteraksi. Ya, jadi bagaimana bagian model berinteraksi dengan view dan berinteraksi dengan controller. Jadi arsitektur ini akan mengatur itu semua. Nah, sehingga dengan arsitektur ini yang terjadi perubahan pada bagian-bagian yang lain ya itu tidak akan saling berpengaruh secara secara banyak gitu ya. Ya, tentunya kecuali ada perubahan yang sangat mendasar gitu ya. Mungkin akan berpengaruh gitu ya. Tapi kalau misalnya kasusnya tadi misalnya hanya merubah tampilan user interface-nya dan tidak ada kebutuhan perubahan logic atau business flow misalnya, ya harusnya yang diubah cuman di bagian user interface saja atau dalam hal ini di bagian view saja ya. Bagian controller dan bagian model bahkan tidak perlu kita utak-atik gitu ya. Ya, tapi kalau misalnya yang mengalami perubahan itu adalah flow gitu ya, flow bisnis misalnya berubah, logiknya berubah sehingga akan menampilkan data yang berbeda misalnya, ya mau nggak mau logiknya berubah, presentation-nya atau view-nya juga ikut berubah gitu ya. Tapi sedikit banyak kalau cuman perubahan-perubahan yang tidak terlalu mendasar tadi, itu biasanya akan tidak saling mempengaruhi bagian satu dan bagian yang lainnya. Oke, itu dengan MVC. Nah, kalau kita gambarkan interaksinya nantinya kurang lebih seperti pada gambar ini. Jadi, nomor satu, user itu akan berinteraksi dengan view ya, dengan tampilan, ya kan? Misalnya di sini user mengklik tombol, menginput data, melihat mungkin grafik atau tabel dan lain-lain. Oke? Tapi kalau misalnya user misalnya ya ini kita bayangkan user berinteraksi dengan mencet sebuah tombol atau input data di dalam sebuah form misalnya. Terus dia klik tombol submit misalnya. Maka itu akan men-trigger sebuah event ya di mana event itu akan diterima atau akan memanggil sebuah controller. Oke. Di mana controller ini akan mengecek tuh tadi trigger tadi ini atau request tadi yang dia terima ini mau ngapain sih gitu ya. Oh, ternyata misalnya dia butuh melakukan update data tertentu atau mengupdate model tertentu. Nah, nanti model atau kelas model tertentu akan diupdate. Ya, di sini mungkin saja mengubah datanya, menambah data di database, menghapus data dan lain-lain ya, tergantung. Nah, kemudian setelah modelnya itu mengalami perubahan, dia akan memberitahu ke view. Ya, ini yang nomor 4, dia akan memberitahu ke view ini ada perubahan. Ya, tolong kamu sesuaikan tampilannya. Nah, si view kemudian akan mengambil perubahan tadi, kemudian dia akan kayak melakukan proses re-render lah istilahnya. Re-render tampilannya untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi tadi. Oke, kira-kira seperti itu flow eksekusinya kalau kita menerapkan arsitektur model, view, dan controller. Nah, teman-teman perhatikan di sini ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Java desktop ya. Artinya arsitektur ini sebenarnya boleh kita terapkan pada berbagai jenis aplikasi. Artinya kita bisa pakai di web, bahkan di mobile pun bisa ya. Dan tentunya di aplikasi desktop yang akan kita bahas pada video kita kali ini. Nah, kita lihat satu-satu masing-masing komponen tadi.
Nah, model ini biasanya merepresentasikan data ya yang digunakan oleh aplikasi ya. Data di sini ya bisa macam-macam tentunya ya. Misalnya ya data dari database misalnya, atau mungkin data dari resource yang lain, atau bahkan mungkin data dari hasil manggil API yang lain misalnya. Ya, intinya adalah data, data yang akan diolah atau digunakan oleh aplikasi. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan Java Swing, oke, model ini disediakan oleh Java Swing itu terbagi dalam dua kategori nantinya. Oke. Ada data model, ingat tadi model itu adalah data ya. Ada GUI state model dan ada application data models. Nah, yang pertama yang GUI state model ini adalah interface ya yang menentukan status visual dari user interface control kita. Oke, jadi statusnya data tentang state dari sebuah user interface atau dari sebuah komponen user interface. Misalnya, apakah tombol itu sudah diklik atau belum, ya? Apakah teksnya itu udah diketik datanya atau belum? Nah, itu kan kita sebenarnya merubah state, merubah data, ya, merubah data dari sebuah model yaitu GUI state model. Oke, merubah data GUI state model. Nah, itu contohnya kalau di GUI control ya, atau di user interface di Swing. Nah, contohnya apa ya? Misalnya ada button model. Kalau misalnya kita bayangkan juga ada tabel juga bisa aja berbentuk datanya ya, data di dalam tabel itu juga bisa disebut model. Nah, yang tabel model tadi itu bisa dikategorisasikan adalah application data model. Ya. Nah, ini adalah interface yang merepresentasikan beberapa data yang nantinya ditampilkan ya atau disajikan ke dalam user interface tadi. Ya. Misalnya apa data di dalam tabel ya, cell value-nya ya, data di dalam tabel. Nah, ini adalah application data model ya, data yang kita ambil dari database misalnya. Kemudian mau kita tampilkan di UI gitu ya, di tabel misalnya. Nah, data yang tadi itu yang diambil dari database tadi itu itulah yang dimaksud dengan application data model ya. Nah, nanti bisa kita representasikan ke dalam, misalnya kalau itu berbentuk tabel, kita bisa representasikan di dalam kelas atau interface tabel model misalnya. Oke. Nah, nanti itu kita akan coba di dalam demo aplikasi yang akan kita buat nantinya ya. Kemudian, kemudian view. Nah, ini bagian ini merupakan implementasi user interface. Jadi kalau tadi sebelumnya itu model, itu kan merepresentasikan state-nya ya, perubahan state dari data di dalam aplikasi kita. Oke, baik itu state datanya si GUI-nya tadi, tampilannya tadi, atau aplikasinya, data aplikasinya, ya, data yang diambil dari database gitu ya. Nah, sedangkan kalau view ini adalah yang kita lihat dengan mata kita ya, yang berinteraksi dengan user gitu ya. Jadi implementasi user interface itu adalah view-nya. Ya, fungsinya apa ya? Menampilkan data tentunya ke pengguna atau pengguna berinteraksi dengan view tersebut, ya. Jadi misalnya saat kita pencet tombol. Nah, tombol yang kita lihat dan kita pencet itulah si view-nya ya. Tapi nanti waktu kita pencet itu akan ada state yang berubah. Ya, state yang berubah itu tadi ya model. State-nya itu yang kita maksud dengan model gitu ya. Kemudian tabel. Misalnya JTabel kalau di Java Swing. JTabel itu adalah view-nya. Oke. Tapi state atau data yang ditampilkan di dalam tabel tadi itu adalah modelnya. Oke. Nah, modelnya itu atau datanya itu bisa kita ubah-ubah gitu ya. Datanya bisa kita ubah-ubah. Oke, itu tadi memanipulasi modelnya berarti gitu ya. Tetapi begitu ditampilkan, itu berarti ditampilkan di view-nya. Oke, jadi jangan bingung view dan model gitu ya. Soalnya kalau di aplikasi desktop itu agak-agak deket banget gitu ya konsepnya view dan model tadi. Kalau di web mungkin kita bisa kelihatan jelas itu ya. Kalau view itu ya HTML-nya, CSS-nya kayak gitu ya, tampilannya, layout-nya gitu. Data ya data yang kita kirim dari misalnya dari database terus akan ditampilkan kayak gitu. Oke, nah itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Kemudian kalau controller ya, controller ini mungkin
lebih mudah dipahami ya. Intinya controller itu berisi fungsi dari aplikasi yang nanti kita jalankan ya saat user berinteraksi. Ya, misalnya saat kita menggerakkan mouse, aplikasi mau ngapain gitu ya. Saat kita klik mouse di sebuah tombol misalnya, aplikasi mau melakukan apa. Nah, itu akan dihandle oleh yang namanya controller. Oke. Nah, controller juga mungkin memerlukan input ya untuk mengeksekusi atau akan menghasilkan output. Ya, jadi misalnya controller untuk membaca inputan dari view yang nanti akan memperbaharui model sebagai hasil dari eksekusinya. Oke. Jadi controller di sini membutuhkan data gitu ya untuk diolah. Kemudian setelah dia olah, kemudian dia akan mengupdate model dari dari state dari user interface-nya atau dari view-nya, misalnya seperti itu. Nah, di dalam Java Swing, contoh yang bisa kita masukkan sebagai controller, biasanya ini diimplementasikan oleh action listener atau action. Ya, misalnya kayak tombol tadi ya, yang saya sebutin tadi, saat tombol diklik atau dipencet tombolnya, itu kan sebenarnya ada action listener ya, ada interface action listener yang harus kita eksekusi. Nah, action listener-nya inilah yang bisa kita sebut sebagai controllernya. Kita bisa buat implementasinya, ya ingin melakukan apa gitu ya saat dia diklik tadi, melalui action listener-nya tadi. Oke. Nah, nanti kita akan buat aplikasi yang sederhana, ya nanti ada tabel gitu, kemudian ada teks di atas, text box gitu, kemudian ada tombol search gitu ya. Nah, tabelnya ini nanti menampilkan data, tapi datanya data dummy aja, statik aja, bukan terhubung dengan database gitu ya. Jadi tidak terhubung dengan tabel atau database gitu. Nah, yang terjadi nantinya misalnya kita melakukan search atau filter di sini ya. Jadi kalau saya ketik sesuatu di text box-nya, kemudian saya tekan tombol search, maka itu yang namanya saya sedang melakukan interaksi dengan view-nya. Oke, kemudian datanya, ya waktu saya klik search tadi ini, data yang saya input di text box-nya itu akan dikirimkan ya ke controller, men-trigger controller. Nah, controllernya tadi ya, yang seperti yang saya sampaikan, itu kita akan mengimplementasikan action listener-nya si tombol search-nya tadi. Oke, kemudian si controller ini tentunya akan mencari nih, dia kan dapat data ya. Dapat data yaitu ya teks pencariannya tadi. Oke. Kemudian dia akan cari ke dalam ya data source-nya, ya mungkin nanti kita pakai data statik aja gitu ya dalam bentuk list mungkin atau array gitu ya. Dia akan cari ke sana, ada nggak nih data yang dicari di dalam list tersebut atau di dalam model tadi. Oh ada, kalau ada dia akan mengupdate tabel modelnya. Ya, jadi dia akan mengupdate tabel modelnya. Ya, di sini dia akan nge-trigger update tabel model. Oke. Nah, setelah tabel model itu terupdate, ya tentunya tabel modelnya itu akan berubah. Yang tadinya misalnya menampilkan data seperti ini, kemudian karena sudah diupdate tabel modelnya ke sini, maka tabel model ini akan memberikan notifikasi ke view untuk melakukan proses re-render lagi tampilannya atau melakukan proses penyesuaian tampilannya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu flow-nya nantinya kalau di dalam aplikasi Java Swing desktop gitu ya, di Java desktop. Oke. Nah, semoga teman-teman cukup jelas ya penjelasan saya, logiknya seperti apa yang terjadi di belakang layar. Dan selanjutnya kita udah bisa langsung masuk ke contoh program. Oke. Kita akan buat aplikasi yang sederhana seperti ini, ada satu user interface, tetapi nanti akan kita pisah menjadi view, controller, dan model. Dan kita lihat nanti di bagian-bagian mana dari Java Swing tadi yang bisa kita kelompokkan ke dalam 3 komponen ini ya. Oke, baik, ini saya close saja dan saya akan menggunakan NetBeans ya, seperti biasa. Di video saya yang sebelumnya kalau nggak salah ada yang tentang integrasi Java Swing dan Spring ya, dengan Spring Boot maksud saya. Itu juga saya menggunakan Apache
NetBeans IDE ya, karena ya untuk membuat user interface itu di NetBeans itu enak banget gitu, simple banget. Oke. Baik. Saya akan buat project baru di sini Java application. Saya next, kemudian kita beri nama misalnya Swing MVC mungkin. Oke. Dan ini package-nya saya sesuaikan. com.classcoding dan saya finish. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan kita mungkin bagi-bagi dulu package-nya supaya kita bisa lihat nantinya ya pengelompokannya. Di sini saya tambahkan package yang pertama, saya beri nama model. Kemudian package yang kedua, saya beri nama mungkin view ya, class coding view. Dan yang ketiga, ya controller, sorry. Yang ketiga adalah controller. Oke, that's it. Dan mungkin ada satu package pembantu gitu ya. Ini untuk saya menyimpan kelas data source-nya atau static data ya, bukan koneksi ke database gitu ya. com.classcoding.utility atau helper lah. Oke. com.classcoding helper. Oke, seperti itu. Dan untuk helper ini berisi data gitu ya, fake data. Jadi saya beri nama fake data mungkin atau data source atau apalah namanya. Sorry, yang ini saya beri nama fake data aja kali ya, biar bisa menjelaskan datanya itu adalah data palsu, bukan data dari database gitu. Oke. Jadi fake data. Oke. Nah, di dalam fake data ini saya akan membuat sebuah atau beberapa data gitu ya. Beberapa data misalnya, sebentar, ini kenapa NetBeans-nya? Ya, ini sering terjadi di komputer saya ya. NetBeans-nya itu kayak nge-freeze gitu ya. Saya juga nggak tahu. Padahal ya mungkin memorinya ini juga kalau kita lihat, wah lumayan gede. Ya, that's why kadang-kadang ya saya untuk aplikasi yang besar saya nggak menggunakan NetBeans biasanya. Ini cuman karena saya pengen membuat user interface-nya ya, Java Swing-nya baru saya menggunakan NetBeans. Ya, kadang-kadang dia memakan memori yang lumayan gede. Baik, di sini saya buat dulu fake datanya, public static final, ya pakai string aja, string of data atau objek gitu ya. Saya beri nama data aja, seperti ini. Kemudian ada beberapa data. Yang pertama, ya nanti akan berisi macam kode kayak tadi di gambar yang saya tampilkan ya. Terus ini adalah produk pertama gitu, kemudian harganya. Kemudian ini ada yang kedua, ini saya copy aja. Kedua, ketiga mungkin, sorry. Oke, kemudian ada yang keempat dan ada yang ke-5 ya, tinggal kita sesuaikan aja di sini 2, 3, 4, 5. Oke, produk pertama, kedua, ketiga, kemudian keempat, dan kelima. Oke. Dan kemudian harganya juga ya. Ini cuman sampel data, jadi teman-teman bisa menggunakan data apa saja sebenarnya. Oke. Kemudian saya juga buatkan sebuah static data yang akan merepresentasikan judul kolom di tabelnya gitu ya. Final string, misalnya saya beri nama tabel header. Oke. Isinya kurang lebih ada kode ya sesuai dengan data ini ya. Ada kode, ada nama mungkin. Sorry, nama dan harga gitu ya. Harga atau price. Oke, ini fake datanya. Sekali lagi ini fake datanya. Ya, fake datanya ini teman-teman bisa ubah nantinya misalnya dengan data real gitu ya.
Misalnya ambil dari mana? Dari database gitu. Oke, kemudian setelah fake datanya selesai, kemudian yang kedua itu yang mau saya buat adalah modelnya. Oke. Nah, ini saya buat Java class. Karena ini mungkin datanya terkait produk mungkin ya, jadi saya beri nama aja product model. Oke. Nah, produk model ini nanti dia akan ditampilkan ke dalam tabel gitu ya, ke dalam tabel. Sehingga dia perlu merepresentasikan data yang bisa diterima, application data yang bisa diterima oleh tabel ya. Kalau di JTable maksud saya. Nah, di JTable itu ada namanya default table model kan ya. Ya, ini tinggal kita extend aja default table model. Nah, ini dia. Nah, default table model ini sekali lagi ini adalah model yang bisa diterima oleh JTable untuk ditampilkan, gitu ya. Nah, di sini saya langsung kasih aja data, ya, public product model seperti ini. Kemudian langsung aja super. Nah, sebenarnya kalau kita cek di sini, kita bisa, nah, supernya ini dia bisa terima beberapa macam overloading gitu ya. Overloading method. Nah, ini yang pertama kosong gitu, kemudian yang kedua ini nama kolom dan berapa banyak barisnya di tabelnya, dan yang ketiga itu datanya dan kolom names-nya. Nah, tadi di fake data, di kelas fake data kita udah buat ini kan ya, data fake datanya dan nama-nama kolomnya. Jadi saya bisa manfaatkan ini. Nah, di sini tinggal kita pakai fake data titik. Ini kita import terlebih dahulu. Ya, fake data titik data dan fake data titik table header. Oke, nah dengan definisi product model ini, ya, kemudian di konstruktornya itu kita langsung inisialisasi datanya dan tabel headernya, maka kalau product model ini saya tempelkan atau saya set ke sebuah JTable, otomatis nanti JTable itu akan berisi data ini, dan kolom-kolomnya, ya, nama-nama kolomnya akan berisi data table header ini. Oke. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan application data, ya, yang kita tambahkan ke dalam sebuah GUI state-nya ya, atau state dari si JTable nantinya. Oke. Nah, ini kelas yang kedua. Kemudian kelas yang berikutnya adalah kelas untuk controllernya ya, untuk controllernya. Nah, tadi controller di Java Swing ini nanti direpresentasikan oleh listener atau action listener gitu ya. Nah, tadi di aplikasi yang akan kita bangun, gambarnya tadi itu, action listener-nya itu akan ke-trigger saat tombol cari atau tombol search atau filter, entah apa namanya. Begitu kita pencet tombolnya, maka dia akan men-trigger sebuah controller. Oke, jadi saat tombol diklik, dia akan men-trigger sebuah controller. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di slide, bahwa di Java Swing biasanya controller itu akan direpresentasikan di dalam action ya, atau action listener maksud saya. Ya, kita langsung buat aja di sini sebuah kelas, kita beri nama misalnya search controller, di mana dia akan implement action listener. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita tinggal implement aja metodenya, yaitu action perform. Oke, seperti ini. Nah, kemudian dia ini kan nanti juga butuh inputan ya. Jadi tombol search-nya nanti saat saya klik, sebenarnya tombol search itu akan mengeksekusi yang ini nantinya. Kita tinggal tentukan nantinya, atau kita tinggal hubungkan nantinya di view-nya gitu ya. Jadi action ini yang akan dia perform gitu ya, yang akan dia eksekusi. Nah, di dalam proses ini sebenarnya yang akan dia lakukan itu mencari data sesuai dengan inputan dari usernya tadi ya. Jadi ada inputan apa yang mau dicari gitu, terus kita tekan tombol search, di sini akan dieksekusi. Nah, berarti si search controller ini butuh
apa data ya, butuh data atau butuh inputan lah istilahnya. Nah, inputannya dari mana? Ya, tadi kan ada teks gitu ya. Berarti getText fields. getText fields misalnya saya beri nama search term new getText field. Oke. Oke, seperti ini. Kemudian dia akan memanipulasi tabel model tadi ya. Saya pakai default tabel model. Jadi model yang akan dia manipulasi nanti namanya default tabel model tadi ya, sama kayak yang ini. Nah, yang ini akan dia manipulasi. Jadi saya deklarasikan aja di sini. Default tabel model saya beri nama model. Oke. Kemudian maaf, kemudian kita buatkan konstruktornya di sini public search controller maksud saya, search controller. Oke. Kemudian di sini kita deklarasikan konstruktor yang ada parameter ya, supaya kita bisa inject objek ini ya, kita bisa set. Ya, jadi saat kita create controller ini, kita langsung bisa set search term dan modelnya. Oke, getText fields search term dan default tabel model itu model. Oke. Nah, dengan proses seperti ini diinjek seperti ini, artinya si search controller ini nggak perlu tahu ya text field apa nanti yang akan diinjek di sini. Demikian juga di sini modelnya, dia juga nggak perlu tahu modelnya itu dapat dari mana datanya. Pokoknya kalau diinjek ke dalam sini, ya itu yang akan dia olah di dalam action perform nantinya. Oke, jadi ada benar-benar terpisah secara logik di sana ya, controllernya benar-benar terpisah. Nah, di sini tinggal kita set aja search term sama dengan search term. This model sama dengan model. Oke, seperti ini. Dan ya, kita implement logic search-nya di bawah sini. Oke, yang pertama search term-nya ya. Search term string, saya beri nama kayak gitu. Search term string itu sama dengan di search term titik get text. Jadi saya ambil teksnya ya dari text field-nya. Ini kan ada text field-nya. Oke, jadi saya ambil dulu. Kemudian ya tinggal kita lakukan pengecekan dulu. Saya cek dulu apakah search term string-nya itu tidak sama dengan null dan tidak sama dengan string kosong gitu ya. Search term string equals string kosong. Oke. Jadi kalau dia tidak sama dengan null dan dia bukan string kosong, kita lakukan sesuatu di sana. Kalau ternyata string kosong, ya misalnya kita kasih pop up misalnya option pane show message dialog. Nah, misalnya di sini saya kasih search term is empty. Artinya nggak boleh empty gitu ya. Kemudian ya mungkin saya kasih pesan error aja. Dan tombolnya pakai option pane error message. Oke, jadi nanti kalau misalnya kita pencet tombol search dan tidak ada search kriteria yang kita input gitu ya, maka akan ada dialog ini ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada, nah apa yang kita lakukan? Ya, yang pertama saya cek dulu. Saya pengen gini, kalau misalnya yang diketik itu adalah bintang, ya, karakter bintang, maka itu artinya saya ingin menampilkan semua data. Tapi kalau saya inputkan bukan bintang, misalnya karakter tertentu, maka karakter tertentu itu akan saya cari. Ya, saya cari kemana? Saya akan cek ke dalam sini nih, ke dalam sini. Oke, saya akan cek ke dalam sini apakah ada atau tidak dari data-data yang ada ini. Nah, mungkin nanti kita nggak akan cari ke kode atau ke harga, tetapi saya cuma pengen cari ke namanya ya. Kita cari yang ini aja supaya simple. Oke, jadi di sini saya cek dulu
if search term string itu saya trim dulu ya. Saya trim, kemudian saya equals dia sama dengan bintang. Nah, oke, kalau dia sama dengan bintang, artinya saya pingin cari semua. Artinya ya nggak usah difilter gitu, tampilkan aja lagi datanya. Jadi saya set aja modelnya. Nah, di sini ya, controller memanipulasi model. Modelnya kita update model, set data vector. Nah, ini lihat, teman-teman bisa lihat. Nah, saya langsung ambil lagi dari fake data lagi. Titik data, fake data, ini jangan lupa diimport dulu, data dan fake data titik table header. Oke, jadi kalau misalnya kita ketiknya itu bintang, maka ya tampilkan lagi semua datanya. Oke, jadi modelnya itu kita update supaya menampilkan semua datanya lagi, gitu ya. Kemudian langsung kita keluar aja, return, selesai gitu. Jadi dia nggak akan kemana-mana. Nah, tapi kalau misalnya bukan bintang, nah dia lakukan sesuatu di bawah sini. Ya, kita prepare aja dulu data yang akan kita kirim. Ya, di sini new data. Sorry, ini juga bisa pakai string gitu ya. Ya, bisa pakai string juga harusnya. Sama dengan new data, sorry. Nah, new data ini nanti kita akan tampung, apa ya istilahnya, saya akan tampung data hasil pencarian ke dalam sini. Oke, saya pakai objek aja, kan kita nggak tahu datanya apa gitu. Anggap aja seperti itu ya. Jadi si search controller nggak tahu ini sebenarnya ada data apa gitu. Ya, objek, kemudian new data sama dengan new object. Oke, dengan row, jumlah row-nya itu pasti sama dengan fake data titik data. Jadi jumlah row-nya itu maksimal sesuai dengan jumlah data yang ada di fake data gitu ya. Karena kita kan filter ya, kita search itu di dalam data yang ada tadi. Kalau datanya 10 berarti kita cari ke dalam 10 ini. Ya, jadi maksimal jumlah datanya itu ya fake data ini. Oke. Seperti itu kita deklarasikan. Kemudian ya saya buat sebentar, ini kenapa ini? Objek new object, sebentar. Oh sorry, ini lupa length. Ya, saya butuh jumlah row-nya gitu ya. Kemudian di sini ya kita counter indeksnya sama dengan 0. Saya mau lakukan perulangan soalnya. Di sini langsung saya lakukan perulangan aja. For object ya, obj misalnya titik 2 fake data titik data. Jadi untuk setiap row-nya itu saya tampung di sini. Oke. Untuk setiap row-nya saya tampung di situ. Kemudian ini pakai objek, sorry, ini pakai objek ya karena ini kan objek sebenarnya ya. Ini. Oke, list of string gitu ya. Kemudian kita lakukan perulangan untuk mengecek apakah string yang kita masukin di sini, search term-nya itu ada di dalam objek ini, di dalam kolom namanya, ya. Sehingga di sini saya cek seperti ini. If string value of obj1, oke. Kenapa obj1? Ya karena ini kan mulai dari 0, 1 ya. Jadi kolom name ini indeksnya 1 gitu ya. Jadi saya ambil obj1. Oke. Itu kita to uppercase gini supaya dia nanti tidak nggak perlu memperhitungkan huruf besar huruf kecil gitu. Jadi kita bandingkan aja jadi huruf besar semua. To uppercase titik contains. Nah, contains apa? Contains search term stringnya tadi juga to uppercase. Gitu ya, to uppercase ya, mungkin di trim untuk memastikan huruf besar, huruf kecil dan juga nggak ada spasi gitu. Ya,
Kalau seandainya ada gitu ya, maka new data index plus plus, lihat index plus plus sama dengan objek. Nah, nanti dia akan loops di situ. Sorry, ini typo. Dia akan loops gitu ya. Kalau ketemu ya akan dia tambahkan ke dalam new data. Oke. Kalau ini true, dia akan tambahkan objek tersebut ke dalam new data. Oke. Sampai selesai perulangannya gitu ya. Dia cek semua mana yang ada datanya, ditambahkan gitu. Dan akhirnya di sini ya kita update set data vector sama kayak di atas tadi. Kita update si tabel modelnya, default tabel modelnya di sini. Kita update. Di sini langsung aja new data. Terus ya kalau judul kolom tabelnya masih sama, jadi saya bisa pakai fake data table header. Oke. That's it. Nah, kita udah punya controllernya ya. Nah, controllernya ini bisa kita attach nanti ke view-nya ya. Ke view-nya, ke tombol search-nya nanti di view gitu ya. Di sana kita attach dan kita bisa lakukan proses pencarian gitulah. Oke. Dan sekarang kita coba buat tampilannya atau di view-nya. Dan kita lihat sekarang interaksinya nanti seperti apa ya. Ya, jadi di sini saya buat pakai JFrame, beri nama aja misalnya main view mungkin. Kemudian kita finish. Ya, kurang lebih tampilannya seperti ini dan saya tambahkan komponen gitu ya, add from palette di sini mungkin saya mau tambahkan tabel, mana tabel? Sorry, ini dia. Yang ini? Iya. Saya tambahin dulu tabelnya di sini mungkin. Kemudian tadi di atas ada text field. Ini mana nih? Sebentar. Wah, malah kehapus sebentar. JTable-nya. Sebentar, saya ulangi aja yang ini ya. Sorry. Malah ketutup lagi. Saya hapus aja dulu, kemudian saya buat lagi baru. Maaf. JFrame, saya beri nama main view. Sorry. Kemudian sebentar, di sini harusnya kan kita bisa. Iya, ini maksud saya. Jadi saya bisa drag and drop aja biar nggak kayak tadi. That's it. Ya, seperti ini. Kemudian tadi ada text field. Ini juga saya nggak tarik dari sini. Nah biasanya kalau di swing itu ya kita pastikan ini ada garis yang muncul ini ya di bagian atas dan samping. Nah kalau dia udah muncul seperti itu artinya dia udah di posisi yang pas. Sama juga nanti kita tambahkan button juga kita harus pastikan yang itu. Mana nih button? Swing button. Ini. Nah ini juga kalau saya pastikan dia udah muncul dua seperti itu. Nah, ini tinggal ditarik. Dan kalau dia udah tepat, nah enak banget kita kalau mau digerak-gerakin dia udah langsung ngikut ya. Nah ini saya di sana, kemudian ini juga kita sesuaikan. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, sekarang, ini sekarang tinggal kita edit teksnya, hapus gitu ya. Terus mungkin
ya variable name-nya kalau mau diganti misalnya txt search term. Ini juga buttonnya saya ganti jadi search misalnya. Nama buttonnya saya ganti btn search. Tabelnya juga saya klik kanan, kemudian saya change variable name-nya, saya beri nama tbl product misalnya. That's it. Oke, kemudian kalau sudah, masuk ke mode source-nya. Oke, ini tadi ada yang ketambahan di sini, sebentar saya hapus dulu. Ini dia pasti udah ada. Nah, yang ini nih ya. Nah, sebentar. Harusnya kita bisa remove itu. Tampilkan properties, ya. Nah, yang ini nih. Ini saya remove aja. Oke, jadi hilang ya, source code-nya udah nggak ada. Oke. Nah, yang saya butuh itu nanti cuma tombol search. Jadi tombol search-nya ini saya bisa kasih event, action, perform. Oke, tapi sebenarnya kalau kita langsung kasih action perform di sini, itu artinya saya ngeset controllernya itu di dalam view-nya, ya. Artinya di sana itu otomatis saya buatkan handle-nya di sana. Padahal tadi kan kita pingin dia arsitekturnya itu model view controller. Jadi kalau view-nya ini kita gonta-ganti, tombolnya kita ganti bahkan gitu ya, itu nggak akan berpengaruh sebenarnya ke bagian yang lain. Nah, itu yang akan kita lakukan. Jadi saya nggak akan set manual, saya nggak set lagi di sini, tetapi langsung ke source code-nya di sini. Jadi misalnya di sini. Nah, saat main view-nya ini ya, setelah di konstruktornya ini ya. Jadi saat aplikasi dijalankan kan dia lakukan inisialisasi komponen ya yang di bagian bawah ini. Nah, sebenarnya di sini dia ngeset kayak UI-nya lah, tampilannya di sini. Oke, setelah tampilannya di set, kemudian tampillah aplikasinya. Ya, jadi kalau kita running gitu ya kita bisa lihat tampilan aplikasi kita gitu. Sebentar, dia lagi build. Ya, kurang lebih tampilannya seperti ini gitu ya. Oke, nah ini yang kita sudah lakukan. Jadi running langsung tampil seperti ini. Oke, sebentar. Title-nya harusnya saya ganti dulu sedikit. Untuk frame-nya ya, saya coba cek. Ya, ini ada title misalnya daftar products gitu ya. Close. Oke. Jadi kalau saya preview, nah ada tulisan ini maksud saya daftar produk. That's it. Nah, sekarang kembali ke source. Nah, kemudian saya bisa binding langsung di sini. Tadi ada product model, kita udah punya nih. Product model, saya kasih model sama dengan new product model. Oke, jadi saya punya modelnya di sana. Nah, modelnya ini saya kasih ke tabelnya. Table product titik set model, kasih si model tadi. Oke, that's it. Ini kalau saya running nanti langsung ada datanya ya. Jadi waktu saya running, dia dikasih modelnya gitu kan ya. Jadi langsung ada datanya. Ya, datanya dari fake data tadi ya. Oke, ini dia outputnya. Teman-teman bisa lihat datanya langsung ada. Nah, sekarang saya pingin kalau saya searching di sini ya, saya ketik misalnya kedua. Nah, kedua string ini tadi search term-nya dicari ke dalam nama sini. Mana nih yang ada string kedua? Nah, itu yang akan ditampilkan. Jadi modelnya ini diupdate lagi gitu. Ya, diupdate dengan model lain yang berisi data-data yang sesuai dengan search term-nya. Oke? Nah, kemudian di sini tinggal kita kasih controller-nya aja. Controller tadi, search controller maksud saya. Search controller, benar ya? Search controller sama dengan new search controller. Nah, search controller tadi dia butuh apa? Dia butuh fields, yaitu di sini ya si txt search, ya kan? Txt search dan modelnya itu sendiri dikasih ke sana. Oke. Nah, ingat di Java itu passing by passing by reference. Objek itu passing by reference. Jadi di sini modelnya ini nanti ya
dia yang dimanipulasi-manipulasi kan ya. Nah, di sini dia dimanipulasi-manipulasi datanya. Oke. Oke, jadi saat dia di-update di sini, dia dimanipulasi, ini juga dia dimanipulasi datanya, maka itu akan berpengaruh sampai ke view-nya tadi, ke sini. Ya, karena dia yang dimanipulasi, ya. Dia dimanipulasi di dalam sana, di dalam sini ya maksud saya, maka otomatis akan berpengaruh sampai ke depan sini. Oke. Nah, itu kenapa kita passing di sini, dan karena dia passing by reference ya, maka model yang kita passing di sini itu adalah model yang sama yang akan dimanipulasi oleh si controllernya ya. Sehingga button search, nah tinggal kita attach si controllernya di sini, add action listener, lihat, add action listener controller. Oke. Jadi si button search kita kasih controller, search controller. Nah, di dalam search controller itu kita kasih search term-nya dan modelnya yang akan dia manipulasi di dalam sana. Oke, ada input data di sana. That's it. Kemudian ini kita save dan saya coba running lagi. Oke, kita tunggu beberapa saat. Iya, kurang lebih nanti outputnya seperti ini, teman-teman. Dan kalau saya coba searching sekarang, ya kalau misalnya ini kosong gitu ya, saya langsung search, nah harusnya akan ada search terms is empty. Ya, ada output seperti ini. Oke, kalau saya cari misalnya kedua, ya harusnya ini yang tampil. Oke, saya search. Ya, teman-teman bisa lihat, kalau saya kasih bintang tadi, saya search, dia tampil semua. Kalau saya search ke, nah ini berarti kedua, ketiga, keempat, kelima ini tampil, kecuali pertama nggak tampil. Search. Oke, saya kasih bintang lagi, dia akan tampilkan semua. Oke, nah kira-kira seperti itu teman-teman, bagaimana kita implementasikan arsitektur MVC ke dalam aplikasi Java Desktop dengan Swing. Oke, simple ya teman-teman, dan sama persis seperti konsep MVC yang ada di aplikasi web. Cuman yang kita sesuaikan tadi ya interface atau kelas apa sih yang bisa kita gunakan atau bisa kita jadikan model, mana yang kita jadikan controller, dan mana yang kita jadikan view-nya. Nah, dengan arsitektur ini teman-teman perhatikan di sini. Ya, kalau saya mau merubah tampilan, ya misalnya ini mau diganti yang tadinya tulisannya search, saya ganti dengan tombol yang lain, ya. Tabelnya mungkin tadi juga tabelnya yang ini saya hapus, terus saya ganti lagi dengan tabel yang lain, ya nggak ada masalah gitu. Selama dia di-attach seperti ini. Ya, di-attach seperti ini berarti tabel produknya tadi harus di tabel yang baru tadi misalnya yang kita udah ubah, misalnya kita harus kasih modelnya ya model yang ini. Kemudian search controllernya juga sama. Ya, kita harus kasih search term dan objek modelnya, model yang akan dimanipulasi atau yang akan dicari gitu ya. Kemudian buttonnya juga sama. Mau button apa saja, kalau kita kasih action listener-nya adalah controller yang ini, maka button itu kalau dia diklik, dia akan mengeksekusi search controller ini. Oke, jadi dia nggak akan saling mempengaruhi satu yang lain gitu. Kalau saya mau update logic search controllernya bagaimana? Apakah saya perlu ngutak-ngatik di sini? Nggak perlu, gitu kan? Kalau saya mau update search logicnya, saya cuma perlu update di sini. Ya, tampilannya biarkan aja. Ya, demikian juga kalau misalnya datanya itu sendiri, mau saya ubah, saya ganti misalnya. Nih, produk model, saya mau ganti. Misalnya, datanya bukan ngambil dari fake data, tetapi dari database langsung misalnya. Ya, boleh-boleh aja saya ubah di bagian sini logiknya misalnya. Itu tidak akan mempengaruhi search controller dan juga main view tentunya. Ya, jadi model view controllernya itu benar-benar terpisah secara logik dan minimalis gitu ya, atau seminimal mungkin itu akan saling mengintervensi satu sama lain kalau kita lakukan proses update. Oke? Baik, kira-kira itu teman-teman untuk video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan seperti biasa kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, nyalakan lonceng, dan juga di like. Dan kalau bisa
silakan teman-teman tolong bantu di-share ke teman-teman yang lainnya yang mungkin saja juga membutuhkan konten-konten video seperti ini. Oke, terima kasih sekali lagi dan sampai ketemu di video-video kita yang akan datang.